Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pemrograman dasar ya pada mata kuliah transformasi digital dengan menggunakan Python untuk submateri perulangan. Sesi kali ini diharapkan Anda bisa memahami konsep dan pernyataan perulangan ataupun looping dengan menggunakan while ataupun for. Ini adalah dua statement yang biasa digunakan dalam pemrograman. Jadi, pokok materi yang akan dibahas pada kesempatan video ini yaitu pertama adalah struktur perulangan while. Yang kedua, struktur perulangan for. Biasanya di dalam struktur perulangan for, kita menggunakan juga fungsi range. Oleh karena itu, Anda juga diharapkan bisa memahami fungsi range yang digunakan bisa bersamaan dengan statement perulangan for. Kemudian berikutnya, Anda juga harus memahami terkait dengan konsep nested looping. Nested looping ini adalah looping ataupun perulangan yang di dalam satu perulangan, di dalamnya ada perulangan lagi. Di dalam perulangan tersebut bisa juga ada perulangan lagi. Seperti itu. Itu kenapa disebut sebagai nested. Terakhir adalah kendali looping. Ya, kendali perulangan. Di dalam kendali looping nanti akan dibahas bagaimana cara mengakhiri looping, bagaimana cara untuk meloncat ya beberapa baris perintah ketika kendalinya memenuhi, gitu kan seperti itu. Baik. Yang pertama kita lihat dulu terkait dengan perulangan. Apa itu perulangan? Ya. Perulangan adalah cara yang digunakan untuk mengeksekusi satu atau beberapa baris kode secara berulang-ulang sampai semua kondisi terpenuhi. Ya. Apa sih manfaatnya? Apa sih yang biasa dilakukan ya untuk kondisi di mana kita melakukan perulangan? Misal, coba misalnya Anda tampilkan ke layar satu tulisan ya, saya menyukai pemrograman sebanyak 100 kali. Ya. Perintah tersebut menuliskan misalnya print ya, kurung buka apostrof saya menyukai pemrograman. Nah, itu Anda tuliskan kalau ingin menampilkan ke layar sebanyak 100 kali, maka yang Anda lakukan adalah ini tanpa perulangan ya, menuliskan baris itu gitu kan, kode itu sebanyak 100 baris. Bayangkan. Kalau 1000 baris bagaimana? Ya. Maka nanti di dalam kode Anda itu ada 100 baris kode yang sama. Ya, yang dijalankan. Nah, kondisi itu tentunya tidak ideal. Ya, tidak efisien. Ya, tidak efisien. Karena apa? Ya, barisnya pasti akan sangat banyak. Jadi kita lihat ya, permasalahan tadi yang sama tadi menuliskan teks ke layar itu bisa diselesaikan hanya dengan satu baris dengan menggunakan konsep perulangan. Jadi dalam perulangan ini akan mengeksekusi ya perintahnya tersebut tadi, perintah misalnya print saya suka pemrograman itu secara berulang-ulang. Nah, jumlahnya mau 100, mau 1000, mau 10.000, ya tergantung. Kita bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan. Tapi perintahnya hanya beberapa baris atau satu baris. Seperti itu. Tidak perlu 10.000 baris misalnya. Ya, itu konsepnya. Jadi
perulangan inilah sangat berguna bagi kita untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan penyelesaian permasalahan yang sama dengan pola yang sama secara berulang-ulang, gitu kan. Oke. Bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari perulangan ini? Misal, status pertama nih, saya lapar. Ketika saya lapar, ini algoritmanya ya. Ketika saya lapar, maka saya memasukkan makanan ke mulut. Kemudian gigit makanan. Kemudian langkah berikutnya kunyah makanan. Langkah berikutnya telan makanan. Jika haus, maka ambil minuman. Kemudian, kalau masih lapar untuk suapan pertama, maka kembali lagi ke langkah while kondisinya. Apakah masih lapar? Maka suapan berikutnya sama seperti tadi. Masukkan makanan ke mulut, gigit makanan, kunyah makanan, telan makanan. Kalau haus minum, kemudian dicek lagi, kembali lagi ke titik awal lagi. Apakah masih lapar? Kalau masih lapar, ya lakukan perintah yang sama. Kalau misalnya nanti sudah kenyang, maka perintah ini tidak akan dikerjakan. Kemudian dia akan melakukan makan makanan penutup. Kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang bisa dikerjakan oleh program secara efisien. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan struktur-strukturnya dulu ya di dalam Python ini. Ada dua statement yang kita gunakan. Yang pertama adalah statement while. Statement while ini adalah perulangan kondisional. Sedangkan yang kedua, statement for, itu adalah perulangan sekuensial. Sebagai contoh misalnya di dalam flowchart seperti ini. Ya. Misalnya ada satu perintah, kemudian dicek kondisinya. Apakah kondisinya ini benar atau salah? Jika kondisinya benar, maka dia akan mengeksekusi perintah yang ada di sini. Setelah perintah ini selesai, dia akan balik lagi ke atas, kemudian akan mengulang kembali ya kondisinya. Kalau selama kondisinya benar, maka kode ini, conditional code ini, itu akan dijalankan berulang-ulang terus-menerus. Jika kondisinya salah, maka dia akan keluar dari looping, dari perulangan ini. Ya, seperti itu. Begitu pula misalnya yang di samping ini. Ya. Misalnya kita lihat di sini, ya. Jika kondisinya benar, gitu kan, di sini tuh, ini kan untuk penyertaan kondisi, maka statement ini akan dikerjakan juga, ya. Kemudian balik lagi ke sini ngecek kondisi. Jika kondisi benar, statement ini baris-baris perintah yang ada di sini itu akan dikerjakan, balik lagi ke sini. Jika salah, maka akan keluar daripada loop, ya. Itu gambaran di dalam flowchart-nya. Selanjutnya, bagaimana gambaran untuk programnya? Pertama, untuk pernyataan while. Struktur yang harus Anda perhatikan untuk while di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu gunakan kata kunci while. Kemudian yang kedua di sini spasi, bisa dalam kurung atau tidak, ini adalah Boolean expression atau bahasa kitanya disebut sebagai kondisinya. Titik dua, kemudian enter, kemudian perhatikan. Blok code untuk while harus indent, menjorok ke dalam, satu tab. Baru di sini adalah perintahnya, ya. Seperti itu. Nah, kita akan contoh di sini. Ya, ini ada satu contoh.
looping sama dengan true. While looping sama dengan true, ya, lihat di sini, nilai loopingnya adalah logic true. Jika true sama dengan true, berarti benar, sama dengan benar, maka ini kondisinya adalah benar hasil akhirnya. Karena benar, maka di sini akan mengerjakan perintah jawab sama dengan input huruf A. If jawab, jika yang diinputkan itu adalah huruf A, maka looping sama dengan false. Ya. Jadi nanti variabel looping itu akan diset false. Else, kalau yang dimasukkan itu bukan huruf A, maka nanti akan menampilkan perintah, ayo dong, tulis huruf A. Seperti itu. Ya, ayo dong, tulis huruf A. Nah, ini akan berulang kembali ke atas. Ya. Karena loopingnya ini masih bernilai true. Ya, karena tadi kalau bukan huruf A, berarti nanti loopingnya masih bernilai true. Nanti perintah ini akan dijalankan kembali. Andai kata kita menuliskan nanti huruf A, maka nilai daripada variabel looping itu adalah false. Ketika nilai variabel looping itu adalah false, maka nanti akan dicek false sama dengan true. False sama dengan true, tentu nilainya adalah false. Ketika kondisi false, ya, ataupun salah, maka ya kode yang dijalankan itu akan langsung ke sini. Jadi blok code yang ada di dalam looping tidak akan dijalankan, tapi akan langsung ke dalam masuk ke perintah print. Terima kasih telah menuliskan huruf A. Program berakhir. Oke, seperti itu ya. Mari kita coba ya untuk demo programnya. Kita akan gunakan yang namanya Google Collaboratory. Di sini Anda bisa memulai dengan menuliskan program dengan code ya. Oke, perhatikan baik-baik apa yang program tadi di layar ya. Di slide Anda perhatikan dengan baik. Yang pertama, ya, kita buat suatu variabel namanya looping dengan nilai true. Oke, seperti ini. Kemudian while looping sama dengan, ingat, kalau untuk kondisi pengecekan sama dengannya harus 2. While looping sama dengan true, titik 2, kemudian di enter. Nah, di sini blok while kita buat. Misal, jawab sama dengan input. Input adalah fungsi untuk memasukkan nilai dari keyboard gitu kan. Nah, parameternya yang harus dimasukkan atau argumennya biasanya berbentuk string ya, tipenya string di sini, input, parameternya string ini. Jadi misalnya tadi perintahnya masukkan nilai A. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ya, if jawab sama dengan A, ingat A-nya di sini harus berbentuk string tipe datanya. Segala sesuatu yang diinputkan melalui keyboard, tipe datanya itu pasti string. Oleh karena itu, ya kalau misalnya menginputkan angka, nanti harus kita konversi dulu menjadi tipe data numerik. Oke, perhatikan looping sama dengan ya false di sini. Oke. Kemudian else titik 2 ya print tadi tulisannya adalah ayo dong ya, ayo dong misalnya tulis A ya untuk keluar looping. Oke.
Perhatikan ini udah selesai. Kemudian di sini kita tambahkan informasi lagi dengan fungsi print, ya. Fungsi print kita tambahkan informasi apa? Misalnya informasinya tadi terima kasih ya telah menulis huruf A, program berakhir, ya. Oke, terima kasih telah menulis huruf A. Oke. Program berakhir. Baik, perhatikan. Untuk penulisan yang bertipe data string, Anda bisa menggunakan apostrof 1 ataupun apostrof 2 ya, itu bebas. Baik, kita jalankan code-nya di sini, kita lihat hasilnya. Ketika code ini dijalankan, kita akan lihat hasilnya ya, kita tunggu mesin untuk melakukan eksekusinya. Oke. Ini masih proses inisialisasi di servernya. Oke, sudah terhubung. Oke, nah perhatikan. Ini ada yang di sini ya, dijalankan nih perintah yang warna hijau ini. Ini dijalankan. Masukkan nilai A. Kalau kita masukkan sembarang nilai, misalnya seperti ini, F misalnya, saya enter. Tuh, perhatikan. Karena F sama dengan A berarti false, maka perintah looping ini tidak akan dijalankan. Dia akan lari ke else, ya. Kemudian menjalankan perintah di baris ini. Ayo dong, tulis A untuk keluar looping. Oke, kita masukkan angka misalnya. Masih salah juga kan? Input nilai A, 5 sama dengan A. False, karena false dia masuk ke sini. Ayo dong, ya tulis A untuk keluar looping. Kalau kita masukkan A, perhatikan. Nah, ketika masukkan A sama dengan A, looping sama dengan false. Seperti ini perintah ini yang akan dijalankan. Kemudian dari sini nanti akan balik lagi ke while untuk pengecekan. Loopingnya sama dengan false, false sama dengan true, ya. Berarti nilainya adalah false. Karena false, maka perintah ini yang akan dijalankan. Nah, perintah ini dijalankan, ini keluarannya. Oke. Itu untuk contoh program yang pertama, mudah-mudahan dipahami. Oke, jika tidak dipahami, ada yang mau tanyakan, silahkan tulis di forum perkuliahan untuk Anda bisa meminta penjelasan lebih lanjut. Baik, berikutnya, ya, berikutnya kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Ya, di sini adalah contoh untuk menjumlahkan angka yang diinputkan melalui keyboard. Perhatikan ya, struktur programnya seperti ini. Misalnya ada satu variabel target untuk menampung nilai inputan yang berupa angka atau berupa nilai numerik. Untuk berupa nilai numerik, kita harus mengkonversinya bisa seperti ini. Kemudian mendefinisikan variabel total sama dengan 0, ya, ada satu variabel lagi nambah angka sama dengan 1, while nambah angka kurang dari target, ya, kurang, ingat ini statementnya, code-nya kurang dari target, maka total sama dengan total plus nambah angka, ya. Print nambah angka, koma nambah angka sehingga totalnya berapa. Nah, di sini perhatikan ini akan ada penjumlahan ya, di mana dari nilai total yang tadinya 0 akan ditambahkan dengan angka ya, dengan variabel nambah angka mulainya dari 1. Kemudian nanti variabel nambah angka itu akan ditambahkan lagi dengan nilai 1. Sehingga akan ada peningkatan nilai dari variabel nambah angka sebanyak 1. Setiap perulangan nambah 1, nambah 1, nambah 1. Sampai dia ketemu ya dengan nilai maksimumnya, yaitu nilai di dalam variabel target. Baik, untuk mempermudah, kita akan membuat code ini berjalan ya. Baik. Pada kolaboratori, Anda tambahkan lagi
code-nya. Anda tambahkan lagi code seperti ini. Kemudian tadi ya saya langsung saja tidak pakai komentar. Misalnya target ini untuk yang contoh yang kedua ya. Saya komentarnya di sini aja lah. Contoh program kedua untuk while. Target sama dengan integer bisa seperti ini. Ini mengkonversi input, kemudian berikutnya adalah masukkan masukkan sebuah angka. Misalnya seperti ini. Ya. Di dalam suatu fungsi integer itu ada fungsi lagi gitu ya. Kemudian berikutnya kita deklarasikan sebuah variabel total itu 0. Ini untuk penampung nilai ya. Ini untuk menampung nilai awal ya. Ini inisialisasi ya. Inisialisasi nilai awal untuk variabel total. Kemudian berikutnya sama, itu juga inisialisasi sebuah variabel nambah angka ya. Nambah angka seperti ini. Nambah angka, kita inisialisasi nilainya adalah 1. Kita masuk ke blok while. While nambah angka ya kurang dari target, kurang dari apa yang nilai yang kita inputkan, maka di sini ya apa yang harus dilakukan, yaitu menjumlahkan nilainya ya. Menjumlahkan nilainya berarti total sama dengan total ya plus nambah angka seperti ini. Kemudian berikutnya, baris berikutnya ya kita perjelas ya dengan statement atau perintah daripada print, yaitu penambahan misalnya angka. Angka berapa di sini? Nah, mau dimasukin angkanya, jadi kita kasih koma di sini, masukkan variabel nambah angka ya. Di sini harus sama ya namanya, nambah angka di sini. Kemudian berikutnya ya seperti ini. Penambahan misalnya angka 1. Ya, penambahan angka 1 misalnya kasih lagi statement ya. Maka total ya nilai sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Maka untuk mengisi ini kita tambahkan variabel total ya. Variabel total kira-kira seperti ini. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan di dalam while itu adalah ini ya. Nilai nambah angka ini harus naik. Ya, nilai nambah angka ini harus naik. Harus naik untuk apa? Ya, supaya nanti ya pengulangannya berjalan. Ya, pengulangannya berjalan seperti ini. Kalau misalnya tidak naik seperti ini, nanti akan ada infinite loop atau loop yang berulang-ulang terus tanpa ada akhir. Seperti itu ya. Oke. Kita perhatikan di sini. Berarti kita di sini harus menambahkan satu statement ya, yaitu di variabel nambah angka. Gimana caranya supaya nambah angka itu naik nilainya? Berarti variabel penampung nambah angka yang baru sama dengan variabel nambah angka yang lama ya ditambah 1. Misalnya increment-nya atau penambahannya bernilai 1 seperti ini. Sehingga ketika sampai pada baris ke sini, nilai dari variabel nambah angka itu jadi misalnya bertambah, misalnya jadi 2. 2 nanti akan kebalik lagi ke atas, ngecek kondisi. While nambah angka berarti 2 kurang dari target gitu kan. Nanti di sini dicek kondisinya. Kalau nilainya masih benar, nanti perintah ini tetap akan dijalankan. Nah, kemudian kita tulis ya suatu baris perintah yang di luar daripada loop. Seperti misalnya kita kasih jarak supaya bisa membedakan. Print ya penambahan angka
Misalnya dari 1, karena awalnya adalah 1 ya. Dari sini. Dari 1 sampai berapa nih? Target ya. Sampai target ya. Berarti target di sini kita tambahin ya. Target ini lihat ya, masih kurang dari target. Maka ya totalnya adalah, nah kalau ingin mendapatkan nilai total di sini berarti kita ambil variabel total di sini ya. Kita ambil variabel total seperti ini. Kemudian berikutnya ya misalnya kita kasih ciri aja, program berakhir. Oke. Program berakhir. Oke. Good. Ya, paham ya kalau ngelihat pola dalam while seperti ini. Kita tinggal lakukan percobaan untuk menjalankan. Oke, di sini perhatikan. Ada inputan ya, masukkan sebuah angka. Ya, kita masukkan angka di sini. Misalnya angkanya berapa? Yang paling kecil aja dulu, misalnya 3. Ya. Karena untuk demo. Nah, perhatikan. Ketika kita memasukkan angka 3, berarti di sini while nambah angkanya berapa? 1. 1 kurang dari target, variabel target. Nilai variabel target itu berapa? 3. Ya, 3. Oke. Perhatikan di sini. Penambahan berarti di sini ya. Total yang baru, variabel total yang baru sama dengan total ini adalah variabel total yang lama, yaitu 0 plus nambah angka. Nambah angka berapa? 1 nilainya. Jadi 1 kurang dari target. 1 kurang dari 3. Betul. Berarti nanti statement ini akan dijalankan tadi ya. Berarti 0 ditambah 1. Nilainya 1. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah variabel total baru. Setelah itu, perintah ini yang akan dijalankan. Oke. Jadi nanti munculnya yang ini. Penambahan angka 1, maka total nilai adalah 1. Kemudian berikutnya, program ini, baris perintah ini yang akan dijalankan. Variabel nambah angka yang baru sama dengan variabel nambah angka. Variabel nambah angka ini yang mana? Yang di sini, yang lama. Yaitu 1. 1 tambah 1, jadi variabel nambah angka baru nilainya 2 sekarang. Ya, nilainya 2 nih sekarang. Kemudian dia balik lagi ke sini. 2 kurang dari 3. Betul ya? 2 kurang dari 3. Karena betul, maka di sini total baru sama dengan total lama. Total lama itu berapa nilainya? Nilainya tadi di hasil looping yang pertama ya. Untuk total hasil looping pertama itu 1 nilainya. Oke. Berarti 1 plus nambah angka. Nambah angka ini yang baru, hasil dari perintah ini adalah nilainya tadi 2. Gitu kan. Jadi 1 ditambah 2. Oke. Kemudian jadi nilai total looping yang kedua, ya total looping ini yang pertama 1. Kemudian total looping yang kedua, ini nilainya adalah 3. Ya. Nah, setelah itu baris ini akan dijalankan. Penambahan angka 2, maka total nilai loopingnya adalah 3. Di sini ya. Kemudian berikutnya lagi. Variabel nambah angka sama dengan variabel nambah angka yang lama. Nambah angka yang lama berapa tadi? Di sini 2. 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 berarti 3. Jadi variabel nambah angka yang baru ya itu adalah 3. 3, kemudian dia naik lagi ke atas ke while, pengecekan kondisi. 3 kurang dari 3. Targetnya adalah 3. 3 kurang dari 3. Betul apa salah?
salah ya. Karena salah, ya 3 kurang dari 3 itu salah. Maka karena salah, maka ini akan dijalankan baris perintah ini. Karena salah. Jadi blok code ini untuk blok code while ya tidak akan dijalankan kalau salah. Dia akan menjalankan perintah ini. Print penambahan angka ya dari 1 sampai 3 adalah 3. Oke. Nah, kemudian teman-teman lihat, wah, masa sih penambahan 1 sampai 3 itu adalah 3, kan harusnya 1 tambah 2 tambah 3. Kalau ingin seperti itu, berarti nanti di sini, di dalam statement while-nya, kita ganti, ya. Ininya bukan kurang dari target, tapi tambahkan kurang sama dengan target. Jadi ketika 3 kurang dari sama dengan 3, ini nilainya pasti true. Baik, kita coba jalankan. Dengan angka 3 kita masukkan, ya, maka perhatikan. Sekarang penambahan angka 3 itu masuk. Ya, tadi cuman 2 hasil ini ya. Sekarang nambah lagi 1. Sehingga totalnya bukan 3 lagi, tapi 6. Oke, itu ya untuk contoh program yang kedua. Baik, kita akan lanjut lagi. Oke, materinya. Ada istilahnya infinite loop. Ya, infinite loop adalah sebuah kondisi di mana loop-nya itu selalu benar dan tidak pernah salah. Maka ini disebut looping atau perulangan yang tidak terbatas. Nah, terkadang hal ini juga menjadi masalah karena looping terus-menerus. Tapi infinite loop ini juga bisa dipakai atau berguna. Salah satunya adalah ketika program yang di network ya client server, di mana server itu perlu menjaga komunikasi terus hidup, maka di sini statusnya ya program itu ya harus berulang-ulang untuk melakukan pengecekan seperti itu ya supaya tetap hidup. Nah, perhatikan di sini dalam sebuah contoh program. Count sama dengan 0. While count kurang dari 5, print the count is nilai count, ya, nilai yang ada di sini. Count sama dengan count plus 1. Kalau ini kita jalankan, ya, teman-teman harus bisa membayangkan eksekusi jalannya program. 0 kurang dari 5. Karena 0 kurang dari 5, maka ini benar. Ya. Karena benar, maka nanti ini akan dijalankan. The count is 0. Kemudian di sini count baru sama dengan count lama. Count lama nilainya 0. 0 tambah 1. Berarti di sini 1. 1 kurang dari 5. Nah, kalau terus-menerus ini dijalankan, ini akan jalan secara normal. Lalu untuk mengubah menjadi infinite loop, ya contoh aja di sini. Count sama dengan count min 1. Ya, count sama dengan count min 1. Maka nanti nilai daripada count barunya ini akan selalu di bawah 5. Maka ini yang akan dijalankan. Contoh aja yang sederhana kita coba masukkan, kita tambahkan lagi code di sini ya. Tadi count sama dengan 0 gitu kan. While count kurang daripada 5 ya. Kemudian di sini print ya. Count ya is, nah kita lihat ya, variabel yang ingin ditampilkannya adalah variabel count. Baik, is, variabel count di sini. Oke. Kemudian berikutnya ada satu statement count sama dengan count plus 1. Oke. Print. Oke. Di sini kita kasih ciri program berakhir. Perhatikan. Ketika ini dijalankan, ya, count is 0, count 1, nilai count-nya itu bertambah satu-satu terus. Increment ya, naik. Nah, pada slide, kalau kita ini coba dikasih minus seperti ini, dirubah baris perintah ini,
kemudian kita jalankan ulang, perhatikan apa yang terjadi. Perhatikan. Ini infinite loop. Karena apa? Ya, kita stop aja ya. Oke. Kalau misalnya ini ya, Ctrl M gitu kan. Nah, untuk stop, kalau misalnya Anda mengerjakan di mana? Di program di komputer, ya jangan coba-coba melakukannya ya. Takutnya kalau komputernya terbatas nanti ininya juga di jalan terus-menerus ya kalau tanpa diakhiri. Oke, sehingga bisa mengakibatkan hang, looping terus-menerus ya. Nah, secara sini ya, kalau kita perhatikan tetap count ya. Count itu 0. 0 dikurangi 1. Berarti nilai yang baru itu adalah min 1. Min 1 gitu kan. Ya. Min 1 gitu kan. Kurang daripada 5, betul. Nanti di sini akan terus lagi ya. Di sini akan terus lagi. Min dikurangi 1 lagi gitu kan. Terus nilainya akan selalu benar. Ya, nilainya akan selalu benar. Karena nilainya selalu benar, maka ini akan terus looping, looping gitu ya. Ini jangan sampai salah untuk melakukan penulisan kondisi yang ada di dalam while. Begitupun pada contoh ini bisa dilakukan. Kalau misalnya nilai angkanya ya, nilai angka ini ya, ini variabel nambah angka itu selalu di bawah variabel target, maka ini akan looping terus-menerus. Jadi hati-hati ya dalam looping itu. Baik, itu infinite loop. Berikutnya adalah terkait dengan statement increment dan decrement. Tadi sudah dibahas. Increment adalah suatu ketika sebuah variabel itu menambahkan pada dirinya sendiri, menambahkan nilai pada dirinya sendiri yang bertambah seperti ini. Increment naik satu-satu. Decrement juga mengurangi pada dirinya sendiri. Ini pakai minus. Bisa kali, bisa bagi gitu kan juga. Nah, kalau yang kali bagi nanti statementnya kita lihat berbeda ya. Coba ya, para mahasiswa perhatikan, ini adalah statement untuk increment nambah ya. Ini stepnya bisa 2, bisa 3, bebas. Tapi ini dicontohkan untuk increment dan decrement. Kita perhatikan. Di sini ada increment sama ya. Di sini juga ada increment dan decrement. Ya, ini ada naik, yang tadi dicontohkan ini turun ya. Oke, kita perhatikan di sini. Penulisan increment ini itu bisa kita singkat ya. Ini bisa kita singkat dengan cara seperti ini. Count spasi plus sama dengan 1 gitu. Ini bisa kita singkat seperti ini. Kalau kita jalankan itu hasilnya sama. Jadi kalau ada menemukan statement ini count plus sama dengan 1, ini adalah increment, bentuk lain dari statement ini. Count sama dengan count plus 1. Yang di sini juga bisa kita tambahkan. Ya, yang ini bisa kita tambahkan, yaitu total plus sama dengan nambah angka. Nah, ini kita bisa tambahkan seperti ini statementnya. Ya, ini increment decrement. Apakah plus saja operatornya? Ya, operatornya apa plus saja? Bisa plus ya. Jadi teman-teman bisa bagi, bisa kali gitu kan operatornya. Bisa kurang gitu ya. Ini untuk operator-operatornya bisa operator matematika bisa diterapkan di sini. Seperti itu. Tapi contoh ini kita sedang bahas bagaimana pola increment ataupun decrement. Increment pada ya pembahasan ataupun struktur while ini sangat penting. Oke. Jadi increment, jadi biasanya while seperti ini kalau melakukan perhitungan secara berulang itu pasti ada increment-nya ya. Increment-nya ada gitu kan untuk pengulangannya di sini. Untuk menaikkan counter ya, untuk menaikkan counternya supaya nanti ada batas ya, ada batas while-nya ya, ada batas perulangannya sehingga tidak infinite gitu, sehingga tidak berulang terus. Oke. Begitu ya.
untuk yang while. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah bagaimana kita menjalankan program beberapa kali. Ya, ini ada contoh program di mana kita program yang tadi ya untuk menjumlahkan angka beberapa kali, tetapi while-nya itu menjumlahkannya itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya, nah, seperti ini ya. Ini nanti ada fungsi sengaja ditampilkan di sini. Ini adalah bentuk fungsi yang dibikin oleh user dengan menggunakan kata kunci def. Nama fungsinya adalah hitung jumlah. Ini adalah proses yang tadi ya. Nah, di dalam fungsi itu nanti akan mengembalikan sebuah nilai. Ini nilai total nanti yang akan dikembalikan ke si pemanggil fungsi. Nah, si pemanggil fungsinya ada di dalam program utama di sini. Oke. Jadi potongan program yang tadi untuk menghitung nilai total kita jadikan sebuah fungsi. Kemudian di dalam program utama ya kita lakukan looping ya. Ini perhatikan, jawab Y. While jawab Y, ya, Y sama dengan Y kan betul ya. Maka nanti akan menginputkan, masukkan sebuah angka. Kemudian di baris ini nanti kita akan memanggil sebuah fungsi yaitu hitung jumlah ya. Hitung jumlah ini kita panggil fungsinya, kemudian masukkan parameternya yaitu target angka, masukkan ke sini. Nah, ini nanti akan memanggil fungsi ini. Ya, nilai dari target angka ini yang dimasukkan itu akan dikopikan ke variabel target di sini. Sehingga nanti nambah angka 1 kurang dari target. Jadi nanti target angka di sini akan dikopikan ke variabel target yang ada di sini gitu. Kemudian nanti ini seperti tadi akan dijalankan ketika dapat hasil yaitu variabel total. Nanti akan di sini fungsi ini mengembalikan nilai dari variabel total. Nah, nilai variabel total itu nanti akan disimpan ke dalam sebuah variabel yang namanya total jumlah. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian di bagian akhir di dalam while ini dijawab ada sebuah variabel jawab lagi, yaitu input apakah ingin mencoba lagi atau tidak. Kalau misalnya dijawab Y, maka nanti memasukkan angka lagi. Kalau tidak, berarti nanti program berakhir. Bagaimana cara membuatnya supaya ini jalan ya? Saya contohkan kembali dengan code yang baru gitu ya. Dengan code yang baru. Kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu untuk membuat fungsi dulu ya. Nah, kita perkenalkan aja sekarang ini materi di pertemuan 7 biasanya. Jadi kita ini mendefinisikan fungsi ya. Oke. Kita mendefinisikan fungsi. Fungsinya tadi namanya adalah hitung jumlah. Ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, perhatikan di sini. Fungsinya kita definisikan fungsi dengan kata kunci def, kemudian nama fungsinya tadi adalah variabel nama fungsinya adalah hitung jumlah, kemudian di sini adalah variabel argumennya ya, kita sebut ini sebagai argumen target. Nah, kalau misalnya kita belum tahu isi fungsinya apa, kita bisa menambahkan satu statement yaitu pass ya. Kita tambahkan satu statement pass, kemudian kita langsung misalnya bikin di program utama. Apa sih di program utama yang ingin kita lakukan? Yaitu kita melakukan pengulangan ya. Tadi jawab sama dengan Y gitu kan. Ini dalam berbentuk string. Kemudian di sini while jawab sama dengan Y, maka kalau misalnya sama maka lakukan tadi ya. Target angka sama dengan ya integer, kemudian input ya seperti ini, masukkan angka. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya apa? Yaitu memanggil fungsi ya, total jumlah. Kita tampung untuk nilai dari fungsi tadi, yaitu ditampung di dalam variabel total jumlah, yaitu panggil fungsinya hitung jumlah. Oke, ini fungsinya seperti ini. Karena fungsinya didefinisikan ada parameter ataupun ada argumen,
Maka di sini ketika memanggil fungsi kita masukkan argumen. Argumen yang mana? Kita masukkan argumen yang ini, target angka. Ya kan? Kita masukkan argumen target angka. Kemudian berikutnya apa? Ya kita lakukan print, misalnya print untuk mengetahui penambahan angka ya. Penambahan angka dari 1 sampai mana? Sampai misalnya yang di sini yang dimasukkan oleh user sampai dengan target angka, ya kan? Sampai dengan target angka ya. Itu adalah misalnya yang mana? Yang di sini total jumlah berarti ya. Yang di sini total jumlah kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk loopingnya sampai sini, tapi kita kan ingin tadi di sini ada jawab ya, ada jawab sama dengan Y. Berarti di sini kita tambahkan lagi satu statement untuk mengulang looping. Jawab ya, kita kasih inputan ke user. Ya. Apakah mau mencoba lagi misalnya? Ya. Ketikkan ya, ketik ya Y untuk mengulang. Oke, misalnya seperti ini. Ya, ketik Y untuk mengulang. Oke, program untuk while di sini berakhir, kita tampilkan print di sini program berakhir untuk mengetahui bahwa program berakhir ya. Nanti akan menampilkan tulisan program berakhir di layar. Nah, perhatikan di sini. Jadi ya, teman-teman nanti jalannya kan seperti ini dulu. Kita belum mendefinisikan apa yang ada di sini. Jadi masukkan nilai angka, misalnya nanti kita akan memasukkan nilai angka seperti ini. Kemudian perhatikan, penambahan 1 sampai 3 adalah non, jelas. Non karena apa? Ketika kita memanggil hitung fungsi variabel fungsi dari hitung jumlah itu ke sini. Kenapa non? Ya karena di sini belum ada. Ini pas ini bisa kita gunakan ya. Kata kunci pas supaya program tidak error gitu kan. Ini kita mencoba untuk menjalankan perintah ini apakah ada error atau tidak. Ingin mengulang lagi, ya atau tidak. Kalau misalnya ya seperti ini, ya berarti masukkan angka lagi. Oke, kita masukkan angka lagi. Ya, sama tadi belum ada ininya. Ingin mengulang lagi? Tidak, misalnya karena tidak berarti nanti program akan berakhir. Nah, sekarang ya, sekarang kita akan coba untuk mendefinisikan isi atau body dari ya fungsi hitung jumlah. Oke. Total tadi ya yang di sini isinya ya, mana tadi? Yang di sini nih. Nah, ini isinya nih. Ini adalah isinya. Jadi kita bisa ambil aja dari sini, straight ke sini. Ya. Ini kita coba ambil sampai sini. Kalau misalnya ini kita ini aja lah. Biar enak, langkah step by stepnya ditulis aja, jangan dibiasakan copy paste ya kalau lagi belajar itu. Ya olahraga jari nggak apa-apa lah ya untuk melancarkan pengetikan. Baik, total sama dengan 0, kemudian berikutnya apa? Kita ada variabel nambah angka, ya, variabel nambah angka sama dengan 1. While nambah angka, ya, kurang sama dengan dari apa? Dari target. Oke, dari target. Apa yang dilakukan? Kalau misalnya benar, berarti di sini total sama dengan total plus nambah angka. Oke, kita pakai yang singkat aja kodenya. Kita pakai yang singkat pengkodeannya yang di sini. Kemudian apa yang akan dilakukan? Ya, kita bisa melakukan apa namanya looping ya untuk mengetahui penambahan angka setiap loopingnya. Misalnya print ya penambahan angka ya dari 1 sampai berapa nih? Oke.
penambahan angka, oke, penambahan, oh ini mah untuk yang akhir ya, kita penambahan angka, ini aja di sini, penambahan angka untuk dari nambah angka, oke, supaya apa namanya, loopingnya kelihatan. Kalau misalnya tidak juga nggak masalah ya di sini. Oke, nah, seperti ini. Kemudian nanti di fungsi itu ada fungsi yang mengembalikan nilai dan ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai ya. Nah, kalau di sini nanti kita akan mengembalikan nilai. Nah, kita tambahkan counternya dulu, plus sama dengan 1 ya, supaya nanti dia bisa mengulang-ulang. Nah, oke, untuk return kita sejajarkan dengan while, return-nya apa? Total. Jadi ini ketika ini selesai dijalankan, maka variabel nilai dari variabel total terakhir itu yang akan dikembalikan ke si pemanggil fungsi. Ini ya, ini contoh yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, coba kita jalankan. Masukkan nilai angka 3. Perhatikan. Nah, ini adalah yang dari fungsi ya. Penambahan angka 1 sehingga total 1. Penambahan angka 2 total 3. Penambahan angka 3 sehingga total 6. Nah, ini semua dijalankan di dalam fungsi ini. Ya, di dalam fungsi ini. Oke. Nah, kalau yang di sini, penambahan angka 1 sampai 3 itu dijalankan di luar fungsi yang di sini. Kemudian ditanya lagi, apakah mau mengulang atau tidak? Kalau ya, ya bisa kita lakukan lagi. Tambah angka lagi, seperti ini ya. Oke, kalau tidak, nanti akan keluar. Ini digunakan hanya untuk melihat ya, increment peningkatan dari variabel totalnya. Kalau misalnya tidak, ya teman-teman kalau tidak perlu, sudah paham, ya nggak perlu. Ini hanya, ini bisa di komen ya. Kalau komentar itu kan tidak akan dijalankan. Jadi seperti ini. 5. Nah, penambahan angka 1 sampai 5 adalah 15. Mau mengulang lagi? Ya. Masukkan angka. Angkanya berapa? Misalnya 10. Oke. 1 sampai 10 adalah 55. Oke. Kemudian di sini tidak. Masukkan sembarang nilai juga nanti akan keluar. Ya. Program berakhir. Oke. Seperti itu ya contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Berikutnya kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, ya, yaitu adalah for. Oke, perhatikan. Dalam Python, statement for itu bekerja mengulang berbagai macam tipe data yang sekuensial, seperti tipe data list, string, tuple. Nah, tuh, nanti ada beberapa tipe data di dalam Python. Nah, bentuk perulangan for itu akan dijalankan selama kondisinya sama ya, bernilai true, dan akan keluar dari perulangan jika kondisi false. Nanti sintaksnya ya, untuk apa namanya? Maaf. Untuk sintaksnya yaitu dari for ya. Variabel misalnya di sini in iterasi. Ini sintaksnya ya. Kemudian nanti iterasinya bisa diisi di sini ya. Bisa diisi, bisa variabel sendiri, list, range, ataupun objek. Apapun yang ada di Python ini bisa. Yang pasti bentuknya seperti ini. Atau nanti dalam fungsi range. Oke, for and in. For variabel in iterasi. Kemudian di sini adalah pernyataan-pernyataan di dalam blok for. Baik. Kita lanjut dengan menggabungkan dengan fungsi range. Fungsi range ini bisa kita gunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Oke, contoh. Range 10, fungsi range, kemudian ini argumennya kita masukkan nilai 10. Maka akan menghasilkan bilangan dari 0 sampai 9. Perhatikan, mulainya bilangannya dari 0 ya sampai 9. Kalau kita total, ini adalah 10 buah bilangan gitu ya. Nah, di dalam fungsi range juga, kita bisa menentukan batas bawah, batas atas, interval, dengan formatnya seperti berikut. Jadi di dalam range ini bisa kita kasih 3 argumen. Argumen yang pertama, batas bawah, koma,
Argumen yang kedua, batas atas, koma, kemudian interval. Jadi ini untuk membatasi setiap argumen pakai koma. Kemudian, jika intervalnya ini kosong, maka nilai default 1 akan digunakan. Sehingga increment akan naik 1, 1, 1, seperti itu. Kemudian berikutnya, fungsi range itu tidak menyimpan semua nilai dalam memori secara langsung. Jadi, dia akan mengingat hanya batas bawah, batas atas, dan interval dengan membangkitkan hasilnya satu persatu hanya bila dipanggil. Oke, nah baik. Kita lihat ya, contohnya nih. Fungsi range. Ya, menampilkan semua item, kita juga bisa menggunakan fungsi list. Perhatikan baik-baik di sini contohnya, ini bentuk-bentuknya ya. Batas bawah, batas akhir, pencacah ataupun interval. Batas bawah, batas akhir bisa seperti ini atau batas akhir saja. Jadi kalau hanya satu argumen seperti ini, berarti ini hanya batas akhir saja. Oke, kita coba contohkan program yang ada di sini ya. Outputnya seperti apa? Nanti outputnya akan berbentuk list seperti yang dicontohkan di sini. Tapi kita akan coba untuk menjalankannya ya dengan program. Nanti ini bisa dicoba. Ini di kotak-kotak ini adalah jalankan per satu statement ya, per satu baris, per satu code. Contoh. Ini untuk yang pertama ya, untuk for dengan fungsi range-nya dengan fungsi range yang ada berapa kondisi, ada berapa argumen, satu argumen ya. Fungsi for range untuk satu argumen. Oke. Bentuknya seperti apa? Jadi for, nah di sini variabel. Variabelnya ini bisa i ya, range misalnya 10 gitu kan. Oke. Print kita lihat ya variabelnya i, koma ya n sama dengan gitu kan. Kita kasih space, spasi. Perhatikan seperti ini ya. Nah, perhatikan ada error. Kenapa error? Kenapa error? Kita lihat di sini. Kita debug ya. Ini kan ada yang garis-garis merah ini pasti ada error di sini. Dikatakan adalah syntax error, berarti ini ada penulisan sintaksnya yang error. Penulisan sintaks di mana di sini? Di range di sini, ya. For i range. Wah, salah nih. Tadi ingat, kata kuncinya untuk menggunakan for itu selalu dibarengi dengan in. Ya. For ya, i in range gitu. Coba kalau kita jalankan ulang. Perhatikan. 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 ya. Di sini. N ini untuk mendapatkan spasi. Kalau tanpa N, coba kalau kita perhatikan ini tanpa N ya, seperti ini. Outputnya adalah ke bawah. Ya. Tapi kalau kita tambahin N seperti ini, kemudian kita kasih spasi, nah, jadi outputnya ke samping. Lebih simple. Ya, lebih simple. Oke, ini untuk yang pertama. Ya, ini untuk yang pertama. Kemudian ini untuk yang kedua. Bentuk yang kedua, langsung saja kopikan yang memiliki dua argumen. Ya. Misalnya dua argumennya 2, ini batas bawah, ini batas atas. Kalau full seperti ini, berarti ini hanya batas atasnya saja ya. Oke, ini kalau kita jalankan, mulainya dari 2. Ininya diubah dari 5 misalnya ya. Dari 5 sampai dengan 9 outputnya. Oke, kita tambahkan code lagi. Ini yang 3 argumen. 3, 10,
stepnya 2. Ya, intervalnya 2. Coba perhatikan outputnya. Mulai dari 3, karena di sini stepnya 2, beri tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11, nggak bisa, karena batas akhirnya 10. Seperti itu. Ya, itu untuk fungsi range. Ingat, bentuknya, polanya, itu ada di dalam ini. For I in range. I ini bisa diganti dengan apapun itu variabel selama memenuhi variabel ya, memenuhi syarat menjadi variabel itu apapun itu ya, apapun itu. Oke, apapun itu bisa ini jadiin variabel apapun. Ini digunakan untuk menampung isi dari fungsi range ini gitu. Nanti ditampung satu-satu ke sini. Kalau ini berubah apapun itu, di sini juga harus berubah ya, apapun itu. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Good ya. Sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah variabel bebas ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Yaitu untuk for bertingkat ya. Oke, gimana? Masih setia untuk menyimak ya? Kalau misalnya capek menyimak videonya, bisa di stop dulu, kemudian nanti berlanjut step by step. Jadi tolong, ini videonya akan cukup lumayan panjang, Anda potong bagian per bagian saja ya untuk memahaminya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya untuk for bertingkat. Ya, for bertingkat atau tadi di agenda kita adalah nested loop ya, nested loop. Secara umum bentuk for bertingkat itu sama saja seperti for tunggal, hanya saja di dalam sebuah bentuk for tunggal itu juga terdapat bentuk for tunggal yang lain. Nah, secara gampang bahasanya sih di dalam for ada for lagi gitu kan, di dalam while ada while lagi gitu. Apakah bisa di dalam while ada for atau di dalam for ada while? Ya bisa saja. Ya, gabungan di dalamnya. Di dalam for ada while, kemudian ada for lagi, kemudian ada while lagi, ya tergantung kita menggunakan. Kemudian ada percabangan di dalamnya, ya semakin kompleks ya. Oke, kita contohkan untuk for yang bertingkat. Ya, untuk yang for bertingkat di sini ya. Ya, nested loop for x in range 1, 3. Ingat ya tadi for y in range 1, 3. Print x, y, x kalikan y. Anda harus bisa membacanya nih. Kira-kira outputnya apa sih? Ya, bisa dibayangkan, diilustrasikan di dalam pikiran Anda. Gimana caranya supaya kira-kira outputnya seperti apa? Oke, sudah dibayangkan. Kalau sudah dibayangkan, kita buktikan hasilnya. Ya, untuk yang for bertingkat. Ya, for bertingkat atau nested loop ini. For x in kan range, kemudian masukkan tadi berapa? 1,3 ya, batas awalnya 1, batas akhirnya 3. Kemudian di bawahnya for y in range lagi adalah sama ya, 1,3. Nanti ini akan membentuk matriks sih. Ya, perhatikan di sini. Jangan sampai lupa, setiap statement for while itu harus diakhiri dengan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 seperti ini, kemudian baru berikutnya adalah print nilai apa? Nilai x, y, kemudian ya, di sini kita contohkan lagi adalah x dikalikan y. Nah, kalau ini dijalankan, ya, apa hasilnya? Perhatikan. Sederhana aja dulu ya, 2 aja dulu. 2 aja dulu. Oke, perhatikan. For x in range 1, 3. Berarti di sini looping pertama, nilai x itu adalah 1. Kemudian di sini, oke kita pakai teks ya. Loop
Loop pertama itu nilai X sama dengan 1. Oke. Kemudian di loop yang kedua, loop yang dalam ya. Oke. Loop pertama, loop luar itu kita sebutnya loop luar ya. Loop luar 1 itu nilai X-nya adalah 1. Kemudian program akan menjalankan loop dalam ya, yaitu Y. Yang pertama, nilai Y sama dengan 1. Oke. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Yaitu setelah loop dalam dijalankan, dia akan ngeprint ya. Di sini akan print ya, nilai X-nya adalah 1 ya. Jadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Seperti ini ya. Nah, loopingnya itu akan diselesaikan dulu looping yang paling dalam. Jadi di sini akan ke loop yang kedua, loop dalam yang kedua, ya, nilai Y-nya itu bertambah jadi 2. Ya, yang kedua, nilai Y-nya yang kedua, ya, Y-nya 2. Nah, kemudian akan ngeprint X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Oke. Nah, ini loop-nya cuma 2 kali karena 1 sampai 3 berarti kan cuma 1, 2 nilainya. 3 tidak termasuk ya. Ya, 3 ini batas atas, jadi tidak termasuk. Nah, karena di sini nilainya false, salah, berarti dia masuk ke looping yang keluar ya. Dia masuk ke loop yang keluar ya, loop luarnya. Loop luarnya tadi bernilai 1, berarti sekarang loop luarnya yang 2. Oke, berarti ini adalah X-nya sama dengan 2. Udah X sama dengan 2, kemudian masuk lagi for ke yang dalam. Ya, berarti loop dalam ya, yang pertama. Loop yang pertama, nilai Y-nya kembali ke 1 lagi. Ya, nilai Y-nya kembali ke 1 lagi. Sehingga hasilnya ketika di print, X-nya itu adalah 2, Y-nya 1 ya. Nah, kemudian dia looping lagi gitu kan. Dia looping lagi ya, looping di loop dalam yang kedua ya. Looping yang ke dalam yang kedua sehingga nilai Y-nya sama dengan 2, kemudian dia akan ngeprint lagi nilai X-nya sama dengan 2 dan nilai Y-nya sama dengan 2. Ya, ketika nilai X dan Y-nya 2 seperti ini ya, berarti nilai Y 2 dia sudah tidak ada lagi. Nah, di looping dalam dia ngecek lagi ke looping luar. Ya, X-nya di sini syaratnya cuma sampai 2. Karena sudah sampai 2, maka dia akan keluar. Jadi ini hasilnya. Gitu ya. Ini hasilnya untuk hasil looping. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kalau untuk baris baru ini menggunakan statement seperti ini ya, BR apa namanya? BR break pakai kode HTML untuk baris baru seperti ini supaya misalnya jelas. Kalau di sini kan ke samping ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk loop bertingkat itu contohnya. Baik. Berikutnya ini kita contohkan ya bagaimana menghitung rata-rata dari M orang mahasiswa dari N buah mata kuliah yang diambil. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, maka banyaknya mahasiswa kita akan baris sebagai for untuk di level yang pertama, yang paling luar, kemudian banyaknya mata kuliah, yaitu N, akan diambil sebagai kolom ya, yang level 2. Jadi kalau secara bertingkat seperti ini ya, saya lupa tadi menyampaikan, ini akan menciptakan sebuah baris dan kolom. Baik, kita contohkan dalam sebuah program ya, yaitu bagaimana caranya menghitung rata-rata dari M orang mahasiswa dan dari ya M orang mahasiswa dari N buah mata kuliah yang diambil.
Baik, kita contohkan ya real programnya. Kita tambahkan lagi code di sini. Ini adalah contoh untuk for bertingkat. Ya, jadi ada 2 level, nanti akan ngebentuk baris dan kolom. Yang pertama misalnya kita masukkan sebuah variabel berapa banyak sih mahasiswa, banyak MHS yang ingin kita cari rata-ratanya. Ya, berarti kita masukkan variabel banyak MHS sama dengan, berarti banyak MHS ini kan numerik ya, berarti kita pakai fungsi integer, pakai input, ya, kita masukkan jumlah mahasiswa, misalnya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya baris yang kedua, yaitu kita akan menghitung ya berapa banyak mahasiswanya. Ya, for misalnya mahasiswa in range banyaknya mahasiswa ya di dalam variabel banyak MHS ini. Titik 2, kemudian berikutnya kita lihat lagi ya, kita lihat lagi print ya. Kemudian untuk memperjelas tambahkan seperti ini. Mahasiswa ke. Oke. Mahasiswa ke berapa nih? Harusnya kan kalau tampil di layar mahasiswa ke 1. Karena di sini M-nya dimulai dari 0, variabel M-nya pasti dimulai dari 0 ya. Kalau pakai range tadi ya, kalau mulai dari 0, berarti M plus 1 supaya dia menampilkan mahasiswa ke 1 gitu kan. Print mahasiswa ke 1 gitu kan, seperti ini. Nah, oke. Kemudian berikutnya ya mahasiswa ke 1, kita kasih titik 2 lah di sini. Mahasiswa ke 1 gitu kan. Kalau mau kasih titik 2 nanti tambahin di sini. Nah, titik 2. Oke. Kemudian di sini print lagi ya. Print lagi. Kita masukkan lagi mata kuliahnya. Ya kan, mahasiswa ke 1, mata kuliahnya apa gitu kan, seperti itu. Nah, kita masukin mata kuliahnya yaitu pakai misalnya variabel banyaknya MK ya, sama dengan banyaknya MK tetap ya, ini pasti integer, kita ingin pakai integer berarti masukkan apa namanya mata kuliah yang diambil. Oke, masukkan mata kuliah yang diambil. Sikat aja ya, yang diambil seperti ini. Oke, berikutnya karena ingin menghitung berapa banyaknya MK, maka kita harus menuliskan sebuah variabel ya, total ya. Untuk variabel total apa? Misalnya total nilai. Total nilainya kita set inisialisasi ke 0 dulu. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi looping dalamnya yang untuk N. N ini mengacu ke banyaknya mata kuliah. For N in range ya, dari banyaknya MK gitu kan, banyak MK, perhatikan banyak MK, maka dilakukan berikutnya adalah masalah input nilainya ya, input nilainya berarti di sini kita tambahkan satu variabel baru, nilai sama dengan ya. Nah, karena nilai itu pasti numerik, berarti kita inputkan ya. Integer input, kemudian kasih nilainya. Perintahnya apa? Misalnya input ya, input nilai ke berapa nih? Ke 1. Sama seperti yang di atas ya. Input nilai ke 1 ya. Oke. Tapi ini dicontohkan dengan cara yang berbeda di sini. Ya, nilai ke satunya misalnya kita pakai ini. Coba D seperti ini ya. Jadi input nilai ke 1, kemudian supaya apa namanya? Supaya seperti ini.
bentuknya seperti ini kita bedakan ya, yang di sini sama yang di sini. Kita bedakan, kemudian di sininya kita tinggal menambahkan ya, coba seperti ini ya. N plus 1. N plus 1 itu adalah dari sini ya, yang range N plus 1. N-nya kan 0, mulainya dari 0. Oke, dan nanti cek apakah ada error atau tidak. Oke, berikutnya ya, karena kita sudah ada total nilainya, di sini berarti total nilai plus sama dengan nilai, gitu ya. Jadi total nilai berarti di sini bagi yang lupa, total nilai sama dengan total nilai sama plus nilai. Oke, ini untuk for yang dalam. Kemudian untuk rata-ratanya kan menghitung rata-rata. Di dalam slide itu berarti di sini rata-rata ya sama dengan menghitung rata-rata gimana? Berarti untuk rata-rata itu kan berarti total nilai dibagi dengan banyaknya mata kuliah ya. Banyaknya MK yang di sini. Banyaknya MK. Oke, banyak MK. MK-nya tulisannya besar. Banyak MK. Oke, tulisannya besar. Kita samakan supaya tidak ada syntax error. Oke, seperti ini ya. Untuk bentuk programnya. Kemudian berikutnya ya, kita cek di sini di print ya. Nilai rata-rata. Maka tambahkan di sini adalah rata-rata variabelnya. Oke. Kita coba jalankan untuk testing apakah ada error atau tidak. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ada error di line yang ke-10. Ya. Yaitu adalah total nilai, ya di sini nih, yang garis merah-merah ini ternyata ada error di sini. Ya, cannot assign to operator. Oke. Ini ada tulisan katanya cannot assign to operator. Yang mana nih? Cannot assign to operator. Ya. Oke, kalau misalnya seperti ini, kita coba untuk melihat ya. Ini total nilai oke. Coba kita pakai satu variabel ratanya supaya minus ya, karena ini takutnya rata-rata minus gitu kan. Kita coba jalankan. Oke. Tadi di sini errornya adalah rata-rata min rata-rata gitu, diartikan oleh si mesinnya seperti itu. Oke, kita coba masukkan jumlah mahasiswa berapa yang sederhana aja dulu ya, 2 mahasiswa misalnya. Oke, mahasiswa ke-1 masukkan MK yang diambil. Ini MK yang diambilnya misalnya adalah matematika. Oke. Wah, error. Kenapa error? Harusnya di sini jelas ya, jumlah. Nah, errornya adalah kalau kita memasukkan matematika ini dalam berbentuk string, sedangkan di sini kita itu mengkonversi menjadi integer dengan memasukkan banyaknya MK, maka di sini akan error. Ya, di sini ya tertulis invalid literal for integer with base matematika. Kita ulang lagi ya. Kita sudah temukan ada error di situ, jadi teman-teman bisa hati-hati dalam menjalankan programnya gitu kan. Nanti kita bisa belajar juga untuk error handling, penanganan error. Baik, kita masukkan jumlah mahasiswa yang sederhana tadi 2, kemudian jumlah MK yang diambilnya misalnya berapa MK? Ya, 3 mata kuliah misalnya, 3 mata kuliah. Oke, masukkan nilai MK pertama. Masukkan nilai MK pertama misalnya 80. Masukkan nilai MK kedua, ya 80. Masukkan nilai MK ketiga, 80 misalnya. Oke. Nah, rata-rata untuk MK pertama gitu kan, ya, itu adalah 80 untuk mahasiswa pertama. Ini ya, nilai MK-nya. Kemudian untuk mahasiswa kedua, nih, masukkan jumlah MK-nya, misalnya hanya 2, dia ngambil 2. Masukkan nilai untuk MK
pertama di mahasiswa kedua, ya, ini seperti ini. Nah, rata-ratanya 90. Perhatikan rata-rata pembagian ini akan menghasilkan nilai yang berbentuk tipe float ya, atau desimal. Oke, bisa dipahami. Coba nanti Anda step by step-nya pahami ya. Misalnya kalau kurang jelas input nilai MK ini di sini mata kuliah ke-1, ke-2, ke-3 kan sama saja ya. Ini contoh bentuk yang tadi. Nah, jadi coba nanti ulangi lagi. Pertama kita stop dulu misalnya MK yang diambil supaya ya. Supaya clear. Oke, masukkan jumlah mahasiswanya tadi 2. Ya, mahasiswa ke-1 nilai mata kuliahnya. Perhatikan ya. Ini mahasiswa ke-1. Kemudian ditanya, masukkan jumlah MK yang diambil. Nah, nanti disimpan di dalam variabel banyak MK. Jumlah MK yang diambil ya 2 misalnya. Nah, 2 berarti nanti ini perhatikan di sini. Ini akan menjalankan perintah ini. For and in range 2, jadi 1 sampai 2 gitu kan. Nah, dari mulai 0 sampai 2 berarti kan di sini masukkan MK ke-1 di sini. Masukkan MK ke 0 plus 1 gitu kan. Jadi 1. Misalnya di sini adalah 75, masukkan nilai MK kedua misalnya 90. Maka rata-ratanya sekian. Untuk mahasiswa kedua, masukkan jumlah MK yang diambil. Misalnya samalah 2 biar cepat. Nilai MK ke-1-nya ya bebas, masukkan. Kemudian nilai MK berikutnya masukkan. Sehingga nilainya didapat. Oke? Nah, karena loopingnya cuma sampai 2, berdasarkan di sini, ya nanti hanya 2 kali yang dijalankan. Seperti itu ya, untuk contoh program, jalannya program yang ada di sini. Ada 2 level. Oke, berikutnya itu ada kendali looping. Oke, kendali looping ini digunakan ya untuk sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita akan melakukan keluar dari loop untuk skip ya, untuk skip atau untuk menjalankan loop. Jadi di sini ada 2 kata kunci yang harus Anda perhatikan untuk kendali looping ini, yaitu break dan continue. Kita perhatikan ya, ada 2 program ini. For letter in programming, if letter sama dengan G, break. Print huruf sekarang. Oke, letter, goodbye. Apa kira-kiranya yang akan ditampilkan? Ya, kalau break sama continue. Kita langsung jalankan aja ya dengan menggunakan program supaya Anda dapat melihat secara langsung outputnya seperti apa ya. Tapi harus punya intuisi untuk mendapatkan output dari potongan program. Ini contoh kendali looping ya, kendali looping. Oke, perhatikan. Dalam slide tadi dituliskan for letter ya. For letter supaya sama aja lah in programming. Perhatikan ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya apa? If letter sama dengan G, sama dengan huruf G, maka break. Break ini berarti nanti dia akan keluar dari looping. Oke. Print huruf sekarang ya. Aduh, suara udah mulai serak nih. Huruf sekarang. Apa huruf sekarangnya? Ya, maaf. Huruf sekarangnya yaitu adalah dari letter itu ya. Dari letter ini huruf sekarangnya. Nah, biar tidak ada spasi. Nah, biar agak renggang. Oke. Kita print. Oke. Say goodbye. Ya. Baik. Kita lihat outputnya seperti apa. Huruf sekarang adalah P.
pada looping yang pertama ya. Pada looping yang pertama, karena di sini apa? Lihat, if letter, IP sama dengan G. Salah, karena salah berarti break ini akan dilewati. Berarti nanti akan langsung ke baris ini, dijalankan. Berarti huruf sekarang adalah P. Looping lagi ke atas. Yang kedua adalah R. If letter R sama dengan G. Salah, karena salah berarti di sini huruf yang sekarang adalah R. Ya. Kemudian looping lagi berikutnya ke atas. Sekarang menemukan huruf O, ya. O sama dengan G. Salah, karena salah berarti huruf yang sekarang adalah O. Kemudian looping lagi berikutnya yaitu huruf G. If letter sama dengan G, ya betul. Karena betul, maka break ini akan dijalankan. Ketika break ini dijalankan, maka dia akan keluar dari looping. Maka ini tidak akan dijalankan, akan langsung menjalankan perintah yang sejajar dengan for, yaitu print say goodbye. Karena ini adalah blok program yang berada di dalam looping. Kalau ada break seperti ini, nanti blok program yang di bawahnya tidak akan dijalankan lagi. Loopingnya akan berhenti, akan keluar dari looping. Maka ditampilkan say goodbye. Seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu adanya continue. Oke. Continue. Seperti ini. Kita tinggal ganti aja break-nya menjadi continue. Apa bedanya? Coba. Kira-kira apa bedanya nih? Kalau tadi keluar, kalau sekarang continue. Kita lihat ya, jalankan apa bedanya. Sudah ketemu bedanya? Sudah ya? Ini sedikit, ini banyak bedanya jelas. Cuman kita lihat. Ketika di letter ini menemukan huruf G seperti ini. Kan ini huruf sekarang P, huruf sekarang R, huruf sekarang O. Ketika menemukan huruf G di sini, if letter sama dengan G, sama continue. Berarti perintah yang di bawahnya ini tidak akan dijalankan. Maka dia akan continue ke looping berikutnya, yaitu huruf R. R, A, M, M. Ketemu lagi di sini huruf G gitu kan. G ini nggak dijalankan. Oke, supaya apa namanya, huruf G-nya itu kan di akhir ya, tidak ditampilkan, kita ubah aja ininya apa namanya, ke sini. Nah, G-nya ada dua ya, G-nya ada dua nih. Oke, kita jalankan. Nah, sama ya. Jadi ketika menemukan huruf G di sini, huruf G itu tidak ditampilkan karena dia looping, continue, melanjutkan looping. Baris-baris yang berada di bawah continue ini di dalam for ya, ini if ini itu akan dilewati. Ini dilewati, ini dilewati. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau sudah dipahami, ini adalah yang terakhir ya. Slide yang terakhir, di mana ini satu buah fitur di Python, while else. Jadi Python itu mendukung else sebagai pasangan dari while, tidak hanya if saja. Namun ini biasanya jarang digunakan ya untuk yang while else ini. Ya sama aja sih ya, while looping tanpa else. Kalau ini printnya di sini di luar gitu kan, di luar dari mana namanya, dari while ya, ini akan dijalankan. Silahkan ini sama dicoba ya untuk yang ini karena sama ya. Kalau ada if else sebelumnya, ini ada while else ya. Jadi ini akan looping terus. Kalau misalnya salah loopingnya, salah kondisinya, maka baris else ini akan dijalankan gitu ya. Seperti itu kira-kiranya. Ini nanti dicoba sendiri untuk while else. Baik. Nah, berikutnya ada soal latihan, yaitu Anda dibuat untuk program menghitung total pembelian dari N buah barang dengan harga dan jumlah tertentu yang ditentukan oleh pengguna. Ya seperti tadi ya, mau berapa barang, harga barang pertama,
apa ya, jumlahnya berapa gitu kan. Kemudian yang kedua, program untuk menghitung banyaknya bilangan genap atau bilangan ganjil dari n buah bilangan yang diinput secara acak menggunakan oleh pengguna program ya. Seperti tadi juga sama. Ya, ini dua-duanya di dalam nested loop. Silahkan dicoba. Oke, dicobanya nanti langsung di sini ya. Di mana? Di mana? Di sini nih. Maaf, ini ada. Oke. Nah, nanti dicoba di sini. Jadi Anda edit ini ya. Asep Kumasep itu 11111111 program studinya adalah program studi nuklir. Oke, perhatikan ya. Nanti Anda ini baca lagi ya setelah tadi penjelasan di slide, kemudian Anda baca lagi, kerjakan kurang lebih 30 menit. Ini daftar isi di sini, kemudian bagian masuk ke perulangan. Tinggal di sini ya, diklik di sini, Anda baca, klik, oke. Untuk while. Apa itu pengulangan while? Nanti Anda baca di sini, kemudian ininya dicoba, dijalankan. Ini dijalankan, pahami prosesnya, ubah-ubah apa hasilnya. Ya, ini penjelasannya. Begitu pula untuk fungsi range, for, ya. Kemudian berikutnya lagi, terus ke bawah Anda coba pahami kembali, quiz. Quiz ini gunakan pengulangan for untuk menampilkan angka antara min 5 sampai dengan 5. Ya. Nah, Anda klik di sini ya untuk menjalankannya. Enter, di sini Anda tulis programnya. Ya. Kalau sudah, saran saya jangan langsung lihat solusi. Ya. Jangan langsung lihat solusi. Kerjakan dulu, kalau sudah mentok, ya baru lihat solusi. Solusinya ada di sini. Ya, double klik ya untuk melihat solusinya. Jadi double klik. Nah, ya, solusinya ada di sini. Cuma saran saya jangan lihat solusi dulu. Ya, lakukan semampunya, mentok-mentok lihat solusi. Oke. Selanjutnya ini percobaan-percobaan, kemudian latihan yang tadi ada di sini ya. Nah, ini latihan yang tadi di sini. Anda kalau ini tanpa solusi nih, harus masing-masing nih, tanpa solusi nih. Dua latihan ini tanpa solusi. Anda program, kemudian setelah program ya Anda lakukan ini ya, apa namanya? Screenshot ya untuk full page. Jadi seperti ini. Pokoknya nanti akan kelihatan. Ini dari akun siapa ya? Dari akun siapanya kelihatan siapa saja yang nanti akan menjalankan. Ini lagi proses untuk mengambil screenshot full capture semuanya. Oke. Nah, kan seperti ini ya. Saran saya sih ininya di close dulu nih supaya full screen kelihatan. Ini akun-akun siapa juga kelihatan. Yang menjalankan siapa juga kelihatan. Nah, ini nanti di sini kalau Anda menjalankan pasti akan ada informasinya ya. Jadi saya ulangi saja untuk apa namanya prosesnya. Misal saya contohkan satu kali lagi ya untuk praktikum mandirinya. Jadi ini kita hilangkan bisa untuk full screen. Ini dijalankan ya, dijalankan. Oke. Masih terhubung ke server, masih menghubungkan ke server. Kemudian berikutnya kita tunggu sampai ini jalan selesai. Oke, Anda pastikan step by step-nya pahami. Ini ada output-nya. Kemudian Anda lakukan lagi tadi ya, full page. Ini pakai awesome screenshot ya, menggunakan bagian capture, kemudian full page di sini. Oke, nah, perhatikan. Ya, ini prosesnya. Jadi Anda coba lakukan. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, ini berarti Anda sudah melakukan, ada hasilnya. Lalu, sekarang kan ada yang di slide ya, yang ada di slide. Anda bisa juga pada hands-on ini,
menambahkan seperti yang saya contohkan tadi, mau di bagian awal atau mau di bagian akhir di sini. Ya, di bagian akhir di sini Anda tambahkan code tadi untuk menjalankan. Itu nilai plus ya. Nah, Anda meniru apa yang dilakukan di dalam slide. Baik, untuk sesi perulangan ya pada pemrograman Python ini ya saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video ini tidak mengurangi seperti pada live sesi berikutnya. Ya tidak mengurangi seperti pada live sesi yang biasa dilakukan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program, error, silahkan ada forum di setiap SCE ya, pertemuan bisa ditanyakan di situ atau mention ya di grup WhatsApp. Ya kalau misalnya sudah posting forum, coba mention di grup WhatsApp supaya nanti pengajarnya bisa bisa melihat ya ke forum tersebut. Jangan di grup WhatsApp nanti historinya akan ketumpuk ya bisa hilang. Oke, susah mencarinya nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.